alias Mete. Beliau memang punya obsesi dan keinginan yang luar biasa untuk bisa membangun Persikbasnas. Semangat inilah sebagai sosial kapital di dalam sebuah keberhasilan lembaga. Kemudian kami hormati Buya-Buya Wakil Ketua Bapak Kabak Kesra Kabupaten Pasaman, Bapak Afdal Ahmad. Kalau dari nama memang kok isim tafdil maksudnya. Kalau Afdal isim tafdil yang paling labih, yang paling ancak, Ahmad yang paling terpuji oleh. Itu isim tafdil itu mengartikan lebih. Semoga dengan didampingi oleh Bapak Kabak Kesra, Bapak Afdal Ahmad, tentuan menjadi Basnas yang paling afdal. Amin. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua 1 Buya Dr. Agus Haji Mas Richard, Wakil Ketua 1, bidang pengumpulan, kiprah beliau memang sudah luar biasa untuk para Pariaman. Beliau juga pernah menjadi kepala kantor Kemenang Pariaman, juga memimpin ormas di Pariaman, Ketua NU dan sekarang Syuriah PCNU. Kemudian Wakil Ketua 2 Dr. Agus Zulfahmi MPD tanpa H. Jadi H di tengahnya do insya Allah ditambah H nanti di awal. Amin. Kalau H di dalam namun do nggak bisa ditambah lain. Cara menambah diletak di luar boleh. Boleh. Insya Allah Dr. Agus H Zulfahmi MPD. Beliau memang punya semangat yang luar biasa bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Lihat dojo wilayah Korong di Nagari Pariaman ala tetampuah dari beliau memang mencari mustahik saya Pariaman. Lihat dojo bantu mustahik, bantu beliau datang. Semangat beliau. Beliau mantan ketua KPU Pariaman, jadi tentulah banyak lopak. Jadi susut lubang-lubang lah tentu beliau. Kemudian selanjutnya kita hormati Wakil Ketua 3 Buya Dr. Fakhri Zaki SEMM. Kalau ada kami kau Buya namanya gagah. Buya namanya gagah di bidang Wakil Ketua 3. Beliau juga keseharian juga memimpin ormas besar yaitu Ketua Muhammadiyah dan juga dosen. Memang pemikiran beliau, ide-ide beliau di bidang 3. Bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan. Kalau soal tekatu, rasantian beliau lah bekerja di bank. Soal piti memiti, soal catat mencatat, soal rencana rencana selesai beliau. Itu bidang 3. Kemudian bidang 4, aku yang energik, lincah, gesit, makan sekete, badan kete, karajo capek, hasilnya yus banyak pade. Nama beliau Zulherman SS. Beliau mantan ketua Karang Taruna. Pokoknya leya dojo pangke di Kementerian Sosial tulanan sosial lari paciin. Mulai dari Karang Taruna, PSN, TKSK, aja leya dojo pangke sosial. Berakhirnya saja menjadi pimpinan masing-masing lain. Tagana pokoknya mau tagana, mau takana, lengkap saja. Selanjutnya kami hormati Bapak Waka 1 Kabupaten Pasaman, Bapak Dr. Pak Zulfahmi bidang 1. Kemudian bidang 2 Pak Deni Padli bidang 3. Bapak Iskandar senior Boyo, beliau hadir ya. Kemudian Abang Ambo, kakak kelas Ambo, senior Ambo yang sempat mau ospek Ambo untuk kuliah. Karena beliau meluar, buat tinggi, padang, tapi dulu nak sarang kok padang kuih dulu nih, bantu bubuk bilang dari kan. Tapi kini bantu agak gagah, aman cerah. Sempatlah pernah baik di maksimal. Beliau mantan aktivis, mantan petinggi dari PII Sumatera Barat. Alhamdulillah ternyata memang entah beliau namiki Ambo, entah Ambo namiki beliau, tapi Ambo duluan di konsultan. Ambo lah sampai berkarir di provinsi.
beliau tapi tak pindah lah di Pasaman, terakhir di Solo banget. Tapi itulah, karena beliau dulu ketika Basnas Lampung, beliau lah di Basnas dulu. Tapi kini lah masuk balik ke Basnas, memang semangat beliau untuk bersama masyarakat. Kemudian hadir bersama kami staff, ada staff 2 orang yang hadir, bidang IT, bidang 3, namanya Mu'tasim Billah. Masih bujang, udo, alun babini lah. Memang gua agak curiga juga, kok ambil juga kok babini lah. Ini mata tanya tuh. Tapi dia coba ke kawan dia staff nama polisi dia kok camek kok nama dia bini lah. Lah, saya mencapai ini saya. Pertama tahu menjadi menantu orang Pasaman. Amin. Orang Pasaman tak jadi menantu lagi. Kalau jadi menantu kayak kemari. Kalau kemari pakai wajah putan, siapnya wajah putan. Asim lepas sang tarif dah kemana. Selanjutnya hadir Khairul Yahya. Panggilan Bang Kai, Bang Cai. Khairul Yahya. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim karena memang Basnas perlu inspirasi, berbagi cerita, berbagi best practice, karena memang masing-masing kita ada keunikan daerahnya dan punya kearifan lokal, dan juga ada beberapa potensi yang bisa kita jadikan inspirasi apa yang sudah dilakukan oleh Pasaman, mana yang baik nanti kita akan adopsi, begitu juga di Padang karena kita namanya adalah bertukar cerita. Kemudian berbagi inspirasi, karena memang pekerjaan kita memang tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Salam dan salam kita kirimkan kepada wahyu kita Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita panutan kita dalam jalan hidup dan kehidupan. Jadi kami di Basnas Padang Pariaman itu dilantik pada bulan Juli tahun 2020. Memang kami menerima warisan kantor dengan semua keterbatasan karena kantor sebelumnya terbakar. Jadi kursi itu masih baru semua, hampir baru. Mungkin yang masih lama itu adalah 3 kursi meja pimpinan dengan kursinya, kemudian staff beberapa meja. Itu dengan keterbatasan, laptop masih terbatas, kemudian sarana prasarana terbatas. Berangkat dari keterbatasan itu, memang sebenarnya kami mencoba membuat proposal, sudah kita buat desain kantor dengan harga yang cukup fantastis, yang sudah kita lemparkan juga ke berbagai macam instansi, termasuk ke BPKH, ke Basnas, tapi memang belum ada peluang itu karena memang penganggaran itu belum ada. Tapi maka kita pajang, kita mencoba mendonasi, kita mulai. Jadi kami dari pimpinan Basnas memulai dari niat. Masing-masing pimpinan ini berinfak setiap bulan, itu dipotong gaji untuk infak kantor di luar zakat. Jadi kami zakat sudah dipotong secara langsung, kemudian termasuk juga perjalanan dinas juga dipotong zakatnya, tapi ditambah dengan infak. Jadi staf 50, kemudian pimpinan 100, memulai sebulan tuh gak 1 juta. Kok kabilo-bilo kayak dia lah. Tapi lah dimulai dari kita, dari semangat yang ada dan potensi yang ada, karena memang setelah kondisi di daerah kita mungkin disampaikan juga oleh Pak Wakasra, para preman masih defisit anggaran. Kita sejak kami di Basnas mulai tahun 2020, 2021, 2022, alhamdulillah kami belum bisa terfasilitasi melalui APBD karena keterbatasan anggaran. Tapi meskipun demikian itu tidak mengurangi semangat, karena semangat dari pimpinan dan staf kita memang bersinergi, punya komitmen yang sama. Apa yang bisa kita berikan itu yang kita lakukan secara maksimal. Alhamdulillah perlahan ini juga memberikan kepercayaan kepada Muzaki. Muzaki perseorangan kita sudah mulai meningkat. Kemarin di bulan Ramadan ada yang Muzaki perseorangan berzakat 600 juta berzakat ke Basnas, ada yang 20 juta, ada yang 15, ada yang 30, berbagai, ada yang 100. Jadi alhamdulillah ini perseorangan. Lalu kemudian kita juga sudah bentuk UPZ di setiap nagari. Nah, itu di bulan Ramadan untuk mensosialisasikan UPZ nagari, kita buat namanya, ini sosialisasi kita buat 1 KK 1 zakat fitrah
untuk PZ Nagari. Jadi memang zakat fitrah memang otonom dikelola oleh PZ karena memang harus dibagikan sebelum sholat Idul Fitri. Itu memang agak repot dikirimkan ke kita, maka kita dorong aja mereka mencatat, kemudian mereka mendistribusikan. Setidaknya masyarakat sudah kenal ada keberadaan dari UPZ. Itu pintu masuk kita. Lalu kemudian ada beberapa UPZ yang dia juga bergerak ke Jakarta. Hampir ada yang dapat 40 juta, kemudian ada yang 60 juta. Itu tergantung UPZ dan juga yang bergerak. Jadi itu yang menambah income kita, pendapatan kita, karena UPZ kita juga sudah bergerak. Jadi udah 2 tahun ini, tahun 2021 kemarin kita sudah launching itu bulan Ramadan. Waktunya mepet, hanya sekitar 7 UPZ yang bergerak. Yang kemarin 2022 ini Ramadan ini sudah mulai masif lah, hampir agak banyak. Ini sudah kita lakukan. Bahkan kita guru-guru pondok, guru-guru mengaji, imam khatib itu ketika kita membantu mereka paket Ramadan, itu mereka semua saya kukuhkan menjadi relawan amil. Jadi kita SK-kan masing-masing penerima itu mereka jadi relawan amil yang kemudian minta berdakwah. Kalau dia bisa mendorong muzaki persoalan berzakat ke Basnas, kita kasih 5%. Itu yang kita latih itu lebih dari 600 atau 800-an orang. Tempatnya di Pendopo. Jadi desain kita ada penyaluran bantuan dana zakat untuk mereka pakai Ramadan, buka bersama bupati. Ya udah sebelum buka kita buat acara seremonial, semuanya kita kukuhkan. Ini udah 2 tahun. Jadi ide-ide kreatif yang melihat potensi-potensi, karena kita sudah mengumpulkan mereka, kenapa tidak kita desain sebuah acara dan itu memberikan legalitas supaya mereka bisa bicara soal zakat. Jadi alhamdulillah dengan pendekatan itu, pembicaraan tentang Basnas, UPZ, zakat itu menjadi pergunjingan yang masif. Ya, bahwa ada pro kontra, ini Basnas terlalu ekspansi, masjid kita garap, masjid kita undang, kita sosialisasikan untuk bentukan UPZ, karena kita sampaikan bahwa berdasarkan amanah undang-undang tahun 2003 tahun 2011 itu pasal 3839 bahwa tidak boleh ada orang yang memungut zakat mengaku amil tanpa legalitas dari Basnas. Jadi kita memberikan payung hukum kepada mereka. Kita undang pihak bank, kita undang Kesra, Kemenak, Dewan Masjid, supaya bisa memastikan ke depan itu tidak ada yang mengaku jadi UPZ amil tanpa ada legalitas dari Basnas. Jadi beberapa masjid sudah kita SK-kan, tapi mungkin belum semuanya. Alhamdulillah dengan gerakan-gerakan ini setidaknya kabar-kabar keberadaan Basnas ini sudah menjadi pergunjingan dari tingkat forum nagari. Itu pendekatan mengambil momen dan mengambil kesempatan sehingga kita bisa menceritakan itu. Karena berdasarkan survei, materi ceramah di imam khatib atau ceramah wirid itu materi tentang zakat ini sangat sedikit, sangat minim. Yang ada itu hanya yang lain-lain. Kalau kita perbandingan dengan negara Timur Tengah, Turki, kemarin itu ada pernah singgah di sini inspektorat dari Kementerian Agama singgah ke kantor. Kita ajak sini, dia cerita tentang pelaksanaan zakat. Justru di Timur Tengah ini haji dan umroh ini tidak sepopuler kita di Indonesia. Dia selesai dulu zakatnya, baru kemudian cerita haji. Tapi kita memang ini marketingnya travel itu yang lebih kuat. Nah, maka kita gunakan pendekatan travel. Kenapa dia bisa menjadi buah bibir begitu umroh, haji dan segala macamnya, maka kita manfaatkan supaya cerita-cerita tentang zakat ini menjadi menarik. Jadi ada perdebatan. Tadi kami juga sama Waka 1 di Madrasah Sanawiyah 1 Parang-Paraman di Kepulauan terus memantapkan, mencari peluang dan celah menyerap aspirasi. Mungkin ada koreksi atau evaluasi atau usul gagasan ke kita buka diri, silahkan tanyakan gimana, ada usulan-usulan pemikiran kita terima. Jadi kita pendekatan open mind, kita buka diri sehingga melibatkan mereka secara partisipatif di dalam pengelolaan zakat. Ini yang kita kemas sehingga proses-proses peluang-peluang ini kita garap. Lalu memang setiap kegiatan pendiskusian dengan Buya Zufami ini memang beliau sangat aktif. Beliau tinggal di Padang, dari Padang ke kantor Basnas itu lawara titik berhenti. Jadi beliau dalam satu hari itu ada 11 kegiatan yang beliau garap. Ajalah itu setiap hari aja singgah.
Kalau dia agak tak cila-cila, pasti agak hapus deh. Semangat. Penyemangat. Jadi yang membentuk UPZ, jadi kami bentuk namanya Korwil, Pak. Jadi ada 4 wakil ketua ini, kita bentuk Korwil. Ada koordinator wilayah kayak dapil. Jadi ada Korwil 1, ada Korwil 2, ada Korwil 3, ada Korwil 4. Jadi Korwil ini dibidangi. Kalau Korwil 1 itu Pak Zulaiman, ada 5 kecamatan. Korwil 2 Pak Zupami, Korwil 3 Pak Mas Rican, Korwil 4 Pak Fakri Zaki. Jadi masing-masing ada kecamatan binaan, ada UPZ binaan. Dan UPZ itu kita beri apresiasi, kita kasih penghargaan. Jadi UPZ yang bekerja, kemudian dia berprestasi mengumpulkan zakat, ya tergantung nanti Korwilnya melakukan pembinaan. Jadi dalam pendistribusian pun, ini kita juga ada Korwil. Jadi nanti proposal, verifikasi, cek itu masih banyak. Jadi kita itu kerjasama dalam tim, masing-masing bidangnya ada, tetapi tetap berkolaborasi. Jadi nanti di bidang pengumpulan kita sudah bagi juga OPD binaannya. Di bidang pendistribusian ada juga wilayah. Jadi ini untuk memudahkan koordinasi. Semua kita manfaatkan. Jadi semua bergerak. Kita bentuk semua OPZ per Korwil, ada satu lagi. Begitu seterusnya, sehingga memang saya ingin sampaikan terus bahwa mereka itu bukan ini pekerjaan mereka, termasuk juga OPD. Pekerjaan yang fokus itu adalah kita, yang profesional. Maka yang nyindir itu adalah kita. Jadi mereka kan perlu disapa, kemudian dikabarkan lagi dan seterusnya. Jadi berkat kegigihan Buya Zulfahmi, kami panggilnya sekarang Buya 1, Buya 2, Buya 3, Buya 4. Boleh jadi Buya aja saya Pak. Oke, Basnas, kalau pimpinan Basnas ini lama nakal Buya lah, pandai mendoa, bisa menjadi imam sekali, nah boleh lah bintang. Jadi berkat komunikasi terus di setiap nagari, kemudian ada program-program pemberdayaan, pendagunaan dan pendiskusian juga terkonfirmasi. Karena pada tahun sebelumnya, tahun 2021 kita verifikasi, kita ketika turun ke nagari, semua proposal kita bawa, diverifikasi oleh nagari, wali korong, kita minta nomor wali korong semua, kita minta nomor pengurus masjid semua. Karena salah satu syarat dari dari proposal itu adalah ada keterangan sholat. Jadi tentu kita perlu ada nomor kontak person. Jadi memang ada juga curhat kayak kita. Baala ketua, kami menandatangannya sama yang ini bangsa yono baala cah apanya mana. Jadi saya memang pernah tanya sama guru saya, kata beliau di dalam kitab fikih, memang kitab lupa saya sebutnya, itu memang orang yang tidak sholat tidak boleh diberikan zakat. Meskipun sebenarnya kan bagi muslim itu karena kan syaratnya muslim. Tidak disebutkan juga yang terang, tapi dalam riwayat lain kata beliau itu adalah tidak boleh. Jadi memang ini inovasi. Rata-rata mustahik yang kurang mampu itu mereka juga yang tidak sholat. Nah ditanya, lima ngaji, coba ina ataina aja, ina ataina itu contohnya. Jadi jadi kita verifikasi, kita turun sehingga kita yang program unggulan kita itu adalah program kesehatan dan beda umat. Jadi kesehatan itu kita layani hari Rabu dan hari Jumat. Jadi setiap hari Rabu dan hari Jumat kita terus melakukan penyaluran kesehatan. Jadi setidaknya memang sudah dikenal bahwa kita melayani kesehatan itu. Bahkan kita punya data jenis penyakit yang dominan yang terjadi di perang-perang itu kita punya data. Jadi kita buat sistem. Jadi setiap proposal yang masuk itu dibuat sistemnya, aplikasinya sama Mu'tasimillah. Ini kita rekrut 2021 nih. Mereka berdua ini kita rekrut baru. Ini produk kita nih. Kita rekrut dari tamatan komputer. Jadi kita rekrut, kita cek atau wawancara, kita tes. Mampu dapat aplikasi. Jadi kita buat aplikasi. Ada namanya CPZ pertama, Sistem Informasi Pengumpulan Zakat. Kemudian ada SIKAT, Sistem Informasi Zakat. Jadi OPD yang menyalurkan zakat ke Basnas itu sudah terinput di dalam aplikasi. Kemudian setiap muzaki yang berzakat dan mirza lagi ada notifikasi masuk ke SMS telah membayar zakat. Ada mirza kan Ustaz? Benaran kita menyediakan datanya Pak. Jadi kalau data dan mirza nak ada nomor HP dan mirza ada tidak terkirim notifikasi ya. Bagi yang sudah masuk nomor HP dan seluruh muzaki itu langsung
Alhamdulillah Bapak telah menyalurkan zakatnya ke Basnas Padang Pariaman. Terima kasih. Setiap muzaki yang ada datanya. Makanya kita memang berbasis data. Tapi kadang-kadang kan ada lembaga-lembaga aku nak mengirim data lengkap. Lalu kami sekarang minta itu data gaji bara, kemudian tambahan yang lain bara, sehingga bisa terukur baranya harus mengeluarkan zakat. Tapi itu kami butuh proses. Jadi bagi yang punya nomor HP-nya sudah dikirimkan ke Basnas, itu semua setiap bulan tanggal 1 dia sudah bayar zakat, langsung terkirim notifikasinya. Itu sebagai bentuk instrumen tanggung jawab kita, supaya muzaki kita itu percaya. Lakukan dengan sistem aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Laban sansu aja dari Pak. Masih kami masa pendekatan obrol-obrolan. Jadi itu tadi apa yang dilakukan dalam bentuk mewujudkan azas yang ketujuh dari penyelenggaraan zakat. Azas yang ketujuhnya itu adalah akuntabilitas. Nah, ini sistem aplikasinya. Ini produknya kita nih. Coba diklik. Jadi moto kita Pak itu melayani dengan cepat dan tepat. Ini brandingnya kita aja. Melayani dengan cepat dan tepat. Maka setiap proposal yang masuk itu kalau khusus yang sakit tidak ada boleh lebih dari 3 hari. Karena memang pengalaman dalam mati baru akan ditindaklanjuti masalahnya. Jadi rata tolong dong. Tapi dengan adanya dana zakat setidaknya memotivasinya berubah. Jadi kita buat aplikasi, ini motonya melayani dengan cepat dan tepat. Jadi nanti pakai tua, saya itu dimanapun saya berada, saya cukup pakai Android ini memproses administrasinya. Jadi di HP saya ini ada aplikasi. Nah, untuk selesai di bidang di bidang 2, nah, ini office ini kantor. Jadi di office masuk terinput ada nicknya, ada prosesnya. Jadi dari meja front office, proses datanya semuanya tercatat, kemudian sampai datanya tersuplai bagian pendistribusian. Ini dicek lagi, diverifikasi, dikonfirmasi terkait pertama adalah kebenaran data, kemudian masuk juga kondisi mustahik. Nah, jadi nanti untuk menentukan besaran berapa yang akan dibantu berdasarkan analisis dari hasil verifikasi dan konfirmasi. Jadi semuanya itu tercatat. Jadi ini tanda terima bagi yang sudah masuk. Jadi tanda terima, tidak ada orang yang komplain kami lah mentang proposal, kita tahu buktikan ada tanda terimanya. Semuanya harus ada by data. Jadi mau cari-cari proposal yang tercecer nomor urut berapa, kita cek semuanya sudah sistem. Ini produk Basnas Padang Pariaman. Ini sistem di depan, di panjang nih. Jadi sistemnya ini adalah sistem yang memastikan semua data itu tercatat. Karena akuntabilitas kita dari situ. Lalu kemudian verifikasinya nanti ini besaran-besarannya, dia prosesnya namanya siapa, ada analisisnya. Nah, lalu kemudian, oke, cukup sih. Jadi nanti ini program-programnya apa nih? Pengajuan. Nah ini pengajuan. Jadi ini pengajuan yang masuk. Ada namanya pengajuan verifikasi tolak. Nah, kalau ada yang tolak. Nah, kalau lanjut verifikasi. Kalau ini sistemnya memang nggak ada di Basnas Pusat. Yang adanya hanyalah Padang Pariaman. Nah, karena brandingnya yang kita rekrut, ini yang rekrut saya langsung juga wawancara. Punya kemampuan ini atau tidak, bisa ini atau tidak. Karena memang bagi kita staff di samping ada pekerjaan fokus, tapi juga ada pekerjaan yang bisa bersinergi dengan staff yang lain, tim yang lain. Jadi kita buat sistem ini bahagian dari transparansi dan akuntabilitas. Karena memang ini soal trust. Orang Pariaman kok memang tidak murah percaya orang, lamu kepercaya orang, kayu mana Basnas kok kan. Tapi alhamdulillah mulai dari tangan kita laporan sebelumnya Basnas dari awal periode sampai terakhir itu kisarannya adalah 6 miliar. Nah, donainya adalah turun signifikan. Unjunjunnya sekitar 6 M. Di tahun 2020 kita dilantik pertengahan
kita genjot naik menjadi 6,9 di pertengahan Ya. 6 bulan. Di 2021 kita dapat 8,9. Jadi sekarang kita target 10,2. Maka kita launching kemarin itu setelah kita lakukan inventarisasi potensi, itu kita target di akhir periode kita itu 20 miliar. Dari 6,5 yang kita terima, kita target 20 miliar. Ini adalah karena sudah mulai percaya, mulai pulih. Jadi kemarin 600 juta yang berzakat perseorangan itu kan karena memang komunikasi kita sampaikan, saya bertemu langsung juga sama Muzaki itu, kita buat namanya nanti, jangan khawatir, kita buat konsep ada program hulu dan hilir. Jadi model pendagunaan nanti beberapa mustahik kita impun, kita berikan pembekalan, motivasi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi model terintegrasi. Mereka percaya dengan ide dan gagasan kita, oke, saya berzakat ke Basnas. Awalnya mau coba-coba 200 juta katanya Pak. Tapi pada akhirnya adalah langsung 600 juta. Lalu kepada beberapa perantau yang lain itu sudah mulai mengikuti perkembangan Basnas. Kalau istilah Bupati Padang Pariaman ke kami, Basnas memang luar biasa, viral sekali di Basnas Padang Pariaman katanya. Karena memang kita punya media sosial, kita manfaatkan. Medsos masing-masing individu wakil-wakil ketua itu punya aktivitas masing-masing share. Lalu Basnas di Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya. Ini tim IT yang kita buat, kita tunjuk, mengaktifkan YouTube. Jadi kita menghadirkan mengunjungi para mustahik itu akan menggugah perasaan. Jadi orang Pariamanko nyo picayo payah, tapi kalaulah picayo, yo insyaallah langsung gadangnya. Ini yang kita mau jemput. Jadi tentu butuh proses. Alhamdulillah ada peningkatan. Tentu dengan kita dukung dengan kepercayaan. Maka komitmen kami dengan moto melayani dengan cepat dan tepat itu adalah bahagian dari cara kerja. Jadi tidak boleh ada yang lambat. Cepat, tapi juga harus tepat, akurat. Jadi terverifikasi orang yang layak itu memang benar-benar layak. Beda rumah kami Pak 12.500.000 cuma. Hasilnya adalah 30 sampai 40 juta. Lalu dari mana datangnya? Itu adalah dari cek pada saat penyerahan. Jadi bedah rumah itu dalam 1 tahun itu bisa kami buat itu 40 rumah. Jadi tahun 2020 pertengahan kita bisa selesaikan 27. Tahun 2021 40 rumah. Sekarang ini sudah hampir, udah berapa Pak Rumi? Udah 20-an. Ada 20-an. Tinggal 6 bulan lagi, sekitar 20-an lagi. Itu kita bagi per kecamatan. Yang memang kita cari yang menggugah. Pada saat penyerahan itu disaksikan semua oleh Nagari, oleh Korong, tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkan Tipmas. Jadi pada saat pengerjaan itu kita dorong, kita buat pendekatan namanya pendekatan kolaborasi dan partisipasi. Jadi kolaborasi dengan Nagari, dengan tokoh masyarakat. Hari itu mereka beronjek, udah pegang 2 juta pada saat penyerahan. Diserahkan bantuan Basnas, ada pegang 2 juta. Kami serahkan ke Pak Wali Nari. Pak Wali Nari yang jalan rumah warga Pak Wali Nari, kami bantu oleh Basnas. Memang Pak Wali Nari kita libatkan secara partisipatif. Kita gandang Pak Wali dengan kegandangannya. Alhamdulillah Wali Nagari nyumpung oleh perantau-perantau, aduh lo lama nyumbangkan 2 juta laki di rumah penduduk. Itu memang yang kita sampaikan. Kita tidak sekedar membangun fisik, tapi juga membangun jiwa. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya baru bangun badannya. Yang kita bangun dulu adalah kepedulian sosial. Bagaimana tetangga sekitar itu melihat ada orang miskin, yang peduli, Basnas hadir untuk memulai. Jadi Basnas menggugah saja. Kami mau jualnya lah, bantu rumah, ada wak basamu. Lina kata gugah wak. Alhamdulillah, memang dari sekian banyak itu dulu tidak bergerak lah Pak. Allah dulu mungkin agak pasif sih kok. Memang pakai orang kampung. Kalau seandainya tidak lomba sosial, tidak lomba masyarakat, ayo kurang lo orang. Jadi ini gambaran masyarakat ini adalah sanksi sosial juga. Jadi itu pendekatan pendistribusian yang kita lakukan. Untuk memastikan itu, maka perlu di backup oleh bidang 3, biar Fakhri Zaki, itu pelaporan. Jadi pelaporan kita itu sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 dan itu diaudit. Alhamdulillah kemarin kita WTP. Kemudian kita terus mendorong supaya kepercayaan Muzaki ini. Maka dalam berbagai macam kesempatan bagi kita, modal kita itu adalah kepercayaan.
Lalu ketika ditanyakan apa modal, anggaplah kalaupun belum berhasil tapi gerakan Basnas, modal utamanya itu adalah Bapak Bupati. Jadi Pak Asisten, Pak Bupati, Pak Asisten 1, Pak Kabak Kesra, ini sebagai penggerak utama. Kalau bahasa fikihnya, al-amilu manista'malahul imam. Amilku adalah orang yang diberi mandat oleh pemimpin. Dan kami ko disuruh bupati jalanan siap, tapi dukung dengan regulasi bupati, dukung dengan administrasi, dukung dengan surat edaran. Surat edaran kita kawal. Surat edaran bupati gaji dikembali, kemudian THR. Kami pastikan tugas kami adalah mengawal keputusan bupati, mengawal surat edaran bupati. Oh bahwa ada yang suka dan tidak suka terlalu alubana Basnas. Oh suka tidak masalah. Yang pasti kita memastikan keputusan atau kebijakan pemimpin kita kawal. Itu bukan mandat dari Pak Bupati, mandat dari Pak Asisten. Yang utama-utama itu kalau nak dulu para Pak Asisten ini keberhasilan kita itu adalah dari Pak Kabak Kesra, Pak Asisten, kemudian Pak Bupati. Jadi yang punya otoritas itu Pak Bupati. Kalau menurut kajian fikih yang punya otoritas itu adalah imam. Tapi imam itu punya pekerjaan banyak, jadi pilihlah orang yang bisa dianggap bisa menerjemahkan kebijakan itu tadi. Itu yang kita pegang. Jadi keuangan, perencanaan, renstra, kemudian RKAT, kemudian pelaporan itu dipegang oleh Buya Dr. Fakhri Zaki SEMM. Lalu bidang ampe umum, administrasi, SDM itu Buya ampe kona lincah yang gesit, yang energik. Itulah kira-kira gambaran. Kalau banyak benar kami lulu banyak benar lagi. Mungkin baru dulu kuliah kami dilantik tahun pertengahan 2020. Ya, kalau Pak Samad akhir 2021. Alhamdulillah. Tapi memang kalau mampu lihat secara umum loncatan Pak Samad sudah luar biasa. Jadi memang dari posisi transisi yang sebelumnya berdinamika, lalu sekarang ya baguslah dengan orang-orang hebat yang berkumpul. Karena memang dalam teori pemberdayaan, lembaga yang bagus kalau diisi oleh orang yang bagus maka akan lebih sangat bagus. Tapi lembaga yang bagus jika diisi oleh orang yang tidak bagus, tidak baik, yang bagus menjadi tidak bagus. Itu. Tapi lembaga kurang bagus tapi diisi oleh orang bagus, yang kurang bagus akan menjadi lebih bagus, tetap bagus. Jadi memang tergantung kepada orang. Jadi memang azas yang kedua itu adalah amanah. Jadi memang yang kami komitmen bersama, bersepakat bersama seluruh pimpinan, kita ingin melayani mustahik kita, mengayomi mustahik, melayani muzaki sehingga memunculkan kepercayaan. Karena hanya dua saja mandat. 3 dengan ketika pengelolaan Basnas harus efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau lasamu bupati, lasamu arahnya. Kalau kaidah mengatakan tasarruful imam al-ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi untuk kemaslahatan. Inilah sama-sama Pak Bupati adalah untuk kemaslahatan. Tentu awak di Basnas sebagai bahagian dari lembaga pemerintah non struktural itu juga untuk kemaslahatan. Itu sekilas gambaran. Kalau di tayangan mau banyak video tapi bisa dicari YouTube Basnas Barang Preman, makanya Basnas Barang Preman di YouTube. Nama sempat rekam. Nah itu kira-kira kami ucapkan selamat datang kepada Pak Asisten. Kalau kantor kami baru masih sewa, masih kontrak. Tapi kita memanfaatkan dulu di sini mudah-mudahan uang kita berdayakan, kita manfaatkan ruang musola, kita barang-barang ruangan terbatas tapi kita maksimalkan dengan baik. Demikian untuk sekilas pandang terkait dengan Basnas Padang Pariaman. Nanti kami minta arah juga dari Pak Kabak Kesra, kemudian Pak Asisten dari Pasaman dan Pak Ketua Basnas Kabupaten Pasaman. Tentu dapedo kami inspirasi terkait dengan bagaimana Basnas di Kabupaten Pasaman. Karena awak ada setelah studi banding dan ada benar-benar tapi adalah kita berbagi pengalaman, berbagi cerita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak kedua yang telah melaporkan pandangan tadi tentang
Basnas Padang Preman. Kemudian selanjutnya kita minta kepada Bapak Kabak Kesra, kepada Bapak Reza untuk dibuka, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita hormati Bapak C1 Kabupaten Pasaman, Pak Ketua Basnas Kabupaten Padang Preman, Basnas Anggota Basnas Kabupaten Pasaman, Bapak Kesra, khususnya Bapak yang hadir. Mungkin pertama salam kepada yang telah memberikan paparan tentang Basnas Padang Preman. Kemudian kami menyampaikan permintaan maaf dari Kabak sendiri. Kabak kebetulan hari ini tadi jam 10 ada sidang di DPR. Setelah sidang langsung menemani Bapak Bupati ke daerah Sungai Gelinding dan gugatan kepada kami. Sebelumnya kami adalah terjebak fundamental, tapi karena ada perubahan menjadi fungsional, tapi berubah karena tetap kamu. Kemudian tadi sudah dicontoh juga Bapak Asden 1 sekarang jadi PLT di Dinas KB dan minta izin juga diwakilkan kepada Tangku. Mungkin dari kami kalau untuk kerjasama, kami kebetulan kami masuk di Kesra itu 2019, di pertengahan 2019 kemudian datang surat dari Basnas. Kebetulan Kabak Kesra waktu itu mau pensiun, minta karena masa Basnas yang lama sudah hampir habis, maka dimintalah untuk memulai tahapan-tahapan pembentukan Basnas. Dan kami menjalankan PLT waktu itu, dan kami melihat dapat masukan-masukan juga dari kawan-kawan dari berbagai pihak tentang Basnas yang lama. Maka berkeinginan untuk bagaimana Basnas ini lebih baik daripada Basnas sebelumnya. Waktu itu di samping membuka pendaftaran secara umum, kami malah mencari informasi siapa-siapa saja yang bisa dicalonkan. Inilah yang terkumpul. Waktu itu untuk ketua sendiri diminta untuk kesediaan kami impor dari Jambi karena ditugaskan di Jambi, kalau kita pulang untuk mengurus Basnas. Dan alhamdulillah hasilnya dapat kita lihat dari kesempatan sekarang. Kami selalu mensupport berbagai Kesra, menggawainya kami mensupport apapun yang diinginkan oleh Basnas, dan Basnas pun mensupport kegiatan yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pak Bupati menginginkan ini, kita sampaikan kepada Basnas dan Basnas mensupport. Artinya kerjasama kita dari pemerintahan melalui bagian Kesra dengan Basnas alhamdulillah terjalin dengan baik. Ya kami selalu mensupport dan Basnas tetap mensupport kami bersama-sama dan saling mengisi lah itu. Kalau untuk anggaran untuk Basnas sejak Basnas sekarang terbentuk, memang tidak ada sama sekali yang dari APBD untuk hibah. Kita sudah berusaha untuk memasukkan setiap tahun, tapi mungkin tadi karena berpedoman kepada Basnas yang lama, maka ketika setiap pembahasan selalu
kita memang dalam keadaan defisit, kemudian selalu ada hambatan untuk memberikan hibah. Ada saja ketika pembahasan dipotong lagi, sehingga tahun ini juga kita sudah berusaha, alhamdulillah kita tetap mengupayakan saya mati-matiannya 200, tapi kalau setuju berarti, tapi ketika masuk DPD ini lalu dia. Alhamdulillah untuk tahun 2023 sudah kita upayakan. Setelah tahun ini mungkin kalau kita upayakan semaksimal mungkin, tapi kalau tidak kami pergi dahulu ya. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kita sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Basnas Kabupaten Padang Preman. Rasanya tidak sesio kami ada itu untuk Basnas yang ada ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mirza dari Kabak Kesra Padang Preman. Beliau memang sangat berperan sekali dalam rekrutmen calon pimpinan Basnas periode yang sekarang ini, sampai kepada pelantikan itu beliau sangat banyak mendukung kita untuk suksesi kepimpinan di Basnas Padang Preman. Terima kasih Bapak Mirza yang telah berbuat sebelum ini untuk melahirkan. Tanpa kesediaan panitia yang profesional tentu tidak akan melahirkan pimpinan yang seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak Mirza. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Ketua Basnas Padang Preman, kepada Bapak Ketua Kabupaten Pesama, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kembali doa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari menjelang sore ini kita bersama-sama berkumpul di kantor Basnas Kabupaten Padang Preman dalam rangka merajut silaturahmi dan mendapatkan informasi-informasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Preman ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat terjalin dengan baik dan memberikan support kepada kami yang baru lebih kurang 6 bulan menjabat sebagai pimpinan Basnas dan pasangan. Salam dan salam semoga kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Asisten 1, Bapak Asrizal Esos yang mendampingi kami dengan Kabak Kesra. Kemudian yang kami hormati sambil perkenalan sekalian, kami juga bersama-sama hadir dengan Wakil 1 Pak Zulfahmi SPD yang beliau merupakan tugas pokoknya adalah bidang pengumpulan. Kemudian hadir Pak Deni Fadli Esos sebagai Wakil 2 dan Wakil 3 kami sengaja kami tinggalkan karena beliau ada persiapan tugas untuk ada latihan besok di Padang Kosong. Tinggal harusnya Wakil 3 ini. Jadi oleh sebab itu dengan berat hati sebenarnya kami ingin bersama-sama beliau, tetapi kalau tidak dolonan banyak bukan tua tentu agak apalah namanya, agak kehilangan para staf kami nanti. Kemudian yang keempat hadir Pak Wakil 4 Pak Irfan Malin Mudo Esos, katanya muda terus, dan beliau dengan Ketua Padang Preman katanya cukup luar biasa komunikasinya. Karena tadi saya tadi ketua awak jawab kau awak surang ya dalam sama komunikasi tentu. Wah, buku antuk beliau pun kan menelpon itu. Beliau enggak pernah cerita kamu ada kontak seperti itu. Awak sampai enggak tahu dah, mungkin dalam persiapan batang awak menunjuk
tanda data dengan padaman itu besok-besok saja. Jadilah dalam pelaksanaan ya, jadi itulah mungkin misi-misi benua itu masih ada dalam apunya menyelusup badan kadang tapi Obi menyelusup dari baik. Kami juga didampingi oleh salah satu staf pengumpul kami Safarudin yang juga aktif bersama-sama dengan Waka 1 untuk memberdayakan pengumpulan ini. Kemudian yang kami hormati para ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman bersama pimpinan yang hadir lengkap. Tadi Pak, kami disambut pada adik tanah Kabupaten Tanah Datar, pimpinan Basnas hanya bertiga, tapi hasilnya lebih daripada yang kita ceritakan pada hari ini, karena beliau bertiga dengan yang luar biasa pada hari ini. Kami tadi agak awak balimo, tetapi orang kok pikir luar biasa. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini kami juga disambut dengan 5 orang pimpinan Basnas. Artinya kok cocok cerita kok gini wah, itulah nang kok cocok nah 5 sama semua 5. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sangat tersanjung penyambutan ketua tadi mulai dari Pak Asisten 1 langsung diperkenalkan lari masuk pintu saja tadilah diceritakan itu luar biasa. Saya baru lebih kurang baru pertama kali bertemu dengan Teku ini di Hotel Ibis. Cerita beliau pun sudah saya tangkap, ini luar biasa Pak. Jadi sewaktu-waktu awas kita akan kejar beliau ke Pariaman itu. Waktulah yang membatasi kami untuk bisa saling berkomunikasi dan bertemu seperti ini. Tapi yang jelas apa yang Tempo ceritakan tadi, kok Pasaman tersambut melayang-layang, kami kita melayang-layang tapi yang jelas cerita ini adalah sebuah kami lah berupaya membentukkan IT dan sebagainya, termasuk juga pembagian tugas wilayah. Lah kami bagi habis apa yang kita sampaikan, lah kami bagi habis ini Waka yang 4 ini termasuk saya juga sendiri, termasuk staf sudah membawahi ada 12 kecamatan sudah kami bagi habis. Tapi mungkin masih kami perlu menjapitnya kepada Pariaman untuk acara membagi yang sabana. Paling barek dapat kan membagi. Kalau mengali mengurang membagi itu lah pada. Jadi mungkin setelah kami menjapit kepada Pariaman mungkin mudah-mudahan membagi capek kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dan aku yang Teguh sampaikan tadi dalam bentuk aplikasi yang luar biasa, termasuk manfaat sampai ke perantau-perantau tadi kan, dan pembentukan apa Pak Asisten Satu UPZ Nagari tadi kan. Jadi sangat luar biasa yang dilakukan. Salah satu yang kami direkomendasikan masuk ke dalam Pariaman adalah pembentukan UPZ ini Pak. Ajak ke Padang Pariaman kalau untuk masalah UPZ Padang Pariaman. Kan ini yang kita jual, dan kemudian memang tipikal kita di Pariaman kecek Pak Ketua tadi tidak mudah percaya. Barawan awak mau tapi kami bisa tetap selalu menyampaikan persoalan zakat, tapi tidak semudah itu masyarakat atau para mustahik kami untuk menerima. Oleh sebab itu sekali lagi apa yang Ketua sampaikan kepada kami itu jelas pokoknya tentu tidak tercatat, tidak terekam sedemikian rupa, tetapi yang jelas tadi ada seluruhnya di RPJM Kabupaten Pasaman, di Pemda Kota Pasaman kami juga punya, kami tetap bersinergi, tetapi inilah baru yang dapat kami lakukan di Pasaman. Jelas kami baru berumur 6 bulan. Ini cukup kabupaten saja kan, mungkin kalau toh Pasaman kabupaten tidak mungkin membanding dengan kota. Adalah 2 kabupaten yang kami lihat pada hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kok kalau di kuliah umum ini berapa tuh? SPM luar biasa yang dapat. Jadi sekali lagi melalui Pak Asisten sungguh pun di pertengahan Pak Asisten jadi tipu karena setelah kami bergabung di Tanah Datar tadi perlu pemerintah daerah, orang asisten tentu harus bertamu dengan apa yang dilakukan situ. Pak Asisten tadi bertamu yang disampaikan di Tongko tadi itulah luar biasa rasanya, yang kalaulah diamanahkan kepada katakanlah pimpinan Basnas ini akan bergerak semuanya dan seluruhnya. Kami menarik nih Pak Ketua,
Pak Ketua selalu memberikan berkomunikasi dengan para muzaki, artinya istilahnya apa yang wak lakukan itu wak laporkan, termasuk masalah apa tadi, konektivitas apa tadi? Notifikasi. Ini mungkin waka 4, mungkin notifikasi inilah kita harapkan sehingga nanti awak menerima zakat daripada seluruh para muzaki ini, beliau tahu ada komunikasi awak, dan nanti awak minta para muzaki itu menyediakan ataupun menyampaikan para mustahiknya yang akan kita sampaikan nanti. Mungkin cara pendekatan yang sudah dilakukan oleh Padang Pariaman itu hanya tinggal untuk apa saja lah, yang seluruhnya dasar-dasar daripada komunikasi itu sudah terbentuk, tapi ini tinggal melanjutkan. Kami baru akan membentuknya Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan dorongan Pak Asisten 1, kata Pak Ketua tadi, kami memang tidak pernah lepas dari Pak Asisten 1 dengan Pak Kabak Kesra. Ini Pak Abdal inilah yang membidani kami untuk periode kemarin, mulai dari penyaringan pimpinan sampai pelantikan. Beliau lah orang dapurnya. Ini terima kasih pada kesempatan ini, dan banyak hal yang telah beliau lakukan kepada kami, namun tentu belum banyak pula kami dapat memberikan informasi yang kami lakukan kepada Pak Kabak Desa dan Pak Asisten nanti. Mudah-mudahan ke depan setelah kami belajar, katakan Pak Tengku tadi tidak belajar tapi mendapatkan informasi. Tapi mudah-mudahan ini luar biasa kepada kami sebagai pemain baru di Basnas Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan kita dapat juga setidak-tidaknya mengikuti masalah. Kalau target tadi itu Pak Tengku itu kalaulah berbuat Pak, insya Allah itu akan masuk dengan sendirinya. Kalaulah diberikan kece Pak Tengku tadi, kalaulah trust telah terbentuk, yakin Pak orang akan segera mensupport kami di pimpinan Basnas bersama ini. Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lagi sungguh pun dalam waktu yang sangat terbatas, ada sampaikan Pak Ketua tadi, mungkin pemantapannya, mungkin dialog masing-masing, karena waka-waka yang hadir pada sore hari ini tentu juga membawa misi-misi kepada Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan ini seperti awal 2022 itu yang ditayangkan ini, mudah-mudahan kami setidak-tidaknya menapaki untuk bisa WTP dan mendapatkan reward nanti di ajang nasional yang seperti Padang Pariaman terima pada saat kali ini. Itu mungkin, banyak maaf, terima kasih. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas Kota Sahabat yang telah memaparkan panjang lebar apa yang beliau lihat dan beliau perbuat di Kota Bersama. Mungkin Bapak Ketua, antara Kota Bersama dengan para Pariaman tidak begitu berbeda. Cuma mungkin karena ketua kita, karena orang pemberdayaan, beliau juga sudah berbidang sama ini di Pansimas di tingkat provinsi, maka pada saat hari ini apa ilmu-ilmu yang ada sama beliau yang diterapkan dengan staf kita yang hanya 9 orang, tetapi dengan memakai sistem IT itu terkoneksi ke semuanya, sehingga sekalipun ketua daerah digantikan oleh pelaksana ketua juga bisa melaksanakan tugas itu walaupun di luar melalui IT. Kita persetujuan proposal yang akan dicairkan itu bisa tengah malam juga bisa Bapak Asisten, dan 12 bisa juga sepanjang kita terkonfirmasi di APR. Memang itulah yang kita berbuat pada hari ini, karena Padang Pariaman luasnya 17 kecamatan, tenaga kita terbatas. Kalau staf pergi ke lapangan maka sudah keterbatasan di kantor tenaga. Itu dari kami Bapak Ketua. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Asisten 1 Kabupaten Pasaman, Bapak Sizal Sos, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ketua, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Ketua Basnas dan Padang Priaman, Pak anggota. Kemudian Pak Ketua Basnas Badan Persamaan, Ketua anggota Pak Ketua Persamaan dan Padang Priaman. Bapak hadirin yang saya muliakan, syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kita Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada peserta Pak Ketua, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Walaupun tadi saya bantah menengah itu aja tidak salah bagi orang Priaman. Pertama saya mohon maaf yang terlambat. Tadi kita sama-sama dari Tanah Datar, tapi saya ada keperluan dengan asisten 1 Tanah Datar. Ya, kita terlambat sekitar 1 jam. Ya, kita akan dari jam 3 ke sampai sini. Saya ada program selain lanjut meeting. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan di sini. Sebenarnya Pak Ambo Wejen Pak Bupati Tuki apa kesrah saja Pak yang saya Bastu. Tapi karena Pak Bupati peduli bagaimana Bas ini bisa berjalan yang baik dan percaya masyarakat untuk menyalurkan zakat Bas, sudah mau hadir Pak di Tanah Datar maupun di Padang Priaman. Ko kenapa ko judul tukang sebenarnya. Pengerakan zakat Indonesia Bupati Pasaman. Waktu itu pemanjang. Enggak salah lo jadi. Itu udah buka ada ketuanya tadi. Mabeas belum tayang. Basisnya gue cek. Jadi jika kemarin itu Pak, itu kan Basnas kami itu kan baru Desember. Jadi sosial pertama bulan Juni, itu beliau sebagai anggota melapor ke Bupati. Nah, itulah ke Bupati. Mau untuk mendampingi hadir sama-sama di ruang beliau. Jadi itulah Pak Ketua, Pak Asnil, kalau nama populernya Mete di Uskatiang, bagaimana meningkatkan kepercayaan publik masyarakat mengaki untuk menyalurkan zakatnya oleh Basnas. Karena mungkin ini rahasia umum, Basnas kami sebelumnya mungkin karena sudah tahu ini seluruh Basnas Sumatera Barat ada permasalahan yang mudah ini bisa selesai. Nah, itu tidak terulang lagi. Pak Bupati juga menyampaikan dan membackup Basnas ini nanti setiap sekali 6 bulan ini juga laporan keuangannya itu diedukasi istilahnya oleh inspektorat, tapi bukan diperiksa karena inspektorat tidak boleh sesuai dengan ketentuan, cuma edukasi sehingga tidak salah dalam pelaksanaan keuangan. Nah, itu kenapa kita studi banding. Nah, jadi pendapatan zakat untuk pasaman itu belum optimal. Jadi carilah daerah yang pengelolaan zakatnya sudah lebih dari Kabupaten Pasaman. Kok sampai tadi tidak ada salah mau Kabupaten Priaman, mau dengan ketua ini menganggap itu. Alhamdulillah, lah pakai sistem aplikasi kini kalau nak pakai teknologi informasi dan cicil. Iya. Awalnya gua harus kerja, tidak ada apa karena nggak teknik malah susah. Alhamdulillah. Kalau kurang tandon maju, ada tangan. Kalau sangka tadi manual, tapi ada dulu kelebihan orang. Zakatnya lah sama deh. Miliar berarti 20 juta. Jadi ada hal kritis harus kita ambil dan kita laksanakan nanti di Kabupaten Pasaman. Inilah Pak Ketua, tadi cara Pak Ketua tadi menyampaikan memang lah generasi update beda aja Pak. Ada akun media sosial sudah bagus itu semacamnya, insya Allah ini akan kita tiru. Ada aplikasi, kalau ada aplikasi ini pelayanan itu tidak ada ruang. Ketua Masjid Jakarta mau tanya malam, itu masih ada sinyal, masih bisa ya bisa. Dan data itu terdokumentasi dengan baik. Ada database kita. Saya dengar tadi memang tugas kita mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan masyarakat sudah sejalan. Siapapun pemerintah mulai dari pusat ke daerah itu
tugasnya mengentas kemungkinan dan mencegah kesalahan masyarakat. Nah, kalau ada mendukung itu harus ada database soalnya. Jadi kalau main-main tidak masuk, ya tidak bisa dikelola langsung oleh aplikasi. Sistem. Kalau manual kadang-kadang kok tadi kok mau sampean ya mau nanya cerita. Ada orang yang menjadi ya no, agen proposal. Orang kok aja bantuan dari Basnas. Awalnya mau ada. Iya, putus. seperti orang mau berusaha, tapi kok dengan berbagai rasa, fotokopi, proposal, transport, sekitar 30 ya. Nah ini yang harus kadang sistem ini, berilah semua hal yang tidak baik itu akan menjadi baik. Jadi lagi menyampaikan kami dengan Pak Ketua Anggota, tidak salah tapi banyak hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan. Bagaimana menarik untuk menyalurkan zakatnya. Ini kan kepercayaan, Pak. Ya. Tadi tersangka sampai trust, kepercayaan masyarakat. Ketika kita tidak transparan, TD ngurus zakat orang, menimbulkan curiga, tidak akan melanjutkan zakat ke Basnas. Nah, kalau ini sudah kita laksanakan dengan baik, punya SOP, punya tata aturan yang baik, nah ini akan kita laksanakan nanti di bagian pasaman nanti dengan kawan, Pak Kawan Kesra, nanti hal yang baru, inovasi yang dilakukan, nah kita laporkan nanti ke Pak Bupati. Untuk pendanaan ada rencana sepanjang itu diberikan oleh regulasi, kita akan baru bahas. Maka Pak Bupati menyampaikan kepada saya, lihat daerah mana yang sudah punya regulasi. Jadi itu sangat Pak. Khusus untuk pimpinan mereka bayi dari APBD. Jadi tidak membebani kepada zakat lagi pada kan. Nah, jadi itu kita laksanakan. Kebetulan saya di KPD Pak. Jadi akan kita backup nanti sepanjang sesuai regulasi dan sesuai kebutuhan untuk danai bank ke Basnas, nanti akan melalui Kesra nanti kita akan coba di tim barangkali itu Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Lagi terima kasih Bapak dari Kabupaten Pariaman yang telah membagimu kepada kami, yang mudahan apa yang kita dapat tadi di Kabupaten Tanah Datar, di Kabupaten Padang Pariaman, jadi nanti Bapak lo Pak Ketua, mungkin 1 tahun 2 tahunnya harus tinggi lo kami sekitar jadi kandonya mau meraja ada tapi masuk kok betul-betul awak yang pakai suliko itu aja lah apa ya nanti bulan dana jadi abdi kami ilmu terbagi kita mendapat paruan apa Allah. Jadi kawan-kawan, mari kita ambil yang positif baik dari Kota Pariaman maupun dari tadi. Mulailah mempersiapkan inovasi untuk perbaikan pelayanan masyarakat dari Basnas ini. Mencatat jadi melayani dengan cepat dan tepat. Dengan cepat dan tepat. Cepat tapi tidak cepat saja. Bagus, terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami dapat ini memberi semangat kepada kawan-kawan dari Kabupaten Pasaman untuk lebih meningkatkan cara pengelolaan zakat di Basnas Kota Pasaman dan juga menimbulkan ide-ide atau inovasi baru dalam pengelolaan zakat Kota Pasaman. Itu di Kabupaten Pariaman awak harus membuat yang analog, jadi dengan dibanding berarti itu akan menimbulkan semangat. Semangat. Mungkin selama kau mencet dia rasul rasa jam kan. Nah, dua ibu makan 2 kilo dicil. Nah, mungkin ini yang harus kita menjadi motivasi bagi kita. Kadang-kadang keluar itu kita perlu. Karena kenapa lah merasuan itu kan. Nah, itu orang saja boleh, hebat mau coba kira mudah ya satu-satunya saja pada boleh. Nah, itulah yang harus kita pelajari dan dalam hal positif selalu inovasi. Setiap penilaian di tingkat kabupaten ini inovasi yang perlu Pak. Inovasi zakat pun nanti kalau ada penghargaan itu pasti jadi inovasi. Pariaman Bupati 5 Bupati se-Indonesia Pariaman. Ya.
sama Pak Ketua ya nak. Sama ketua. Karena kita tentu lah. Itu kita tentu. Jadi mana salah pilih saya ya dulu di seleksi yang lima kan. Bayang di sini nak. Alhamdulillah dari proses. Beliau menyebut Pak. Kalau proses benar hasilnya akan ada Pak. Kalau proses itu kalau masih kekayaan saja kan susah. Ayo nggak bisa ada password itu kan ketua macam ini. Jadi alhamdulillah lalu sampai boleh kalau sampai sekian tahun kok baru setahun bayar langsung sampai Mete itu tantangan Mete. Pak 2020 ya. Pertengahan 20. Pokoknya setahun setengah dapat penghargaan. Setahun setengah aja. Pak Mete lah setengah tahun. Kok pas sampai laporan mau. Kok pas buat penemberian 1,5 tahun dengan yang masing-masing lah bisa mau buat di Jakarta Pak. Kiranya dapat seperti kalau beriman ya. Dari itu dapat sampaikan mudah-mudahan dengan berbagimu kita bisa melayani umat dengan lebih baik. Karena potensi umat Islam itu Pak kalau zakat pelaksanaan banyak yang terima. Tapi karena awak sama-sama juga jadi tidak optimal. Itu sebenarnya pasarnya dibentuk mulai dari pusat sampai ada itu terikut terkelola dengan baik oleh bantu tindak lebih banyak. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kalau kekurangan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling tinggi dalam masyarakat katanya. Mudah-mudahan kalau kena orang kaya sebenarnya ingin anak yang arif, cucu yang arif. Nama dia aku kakek kau. Jadi mudah-mudahan. Jadi kalau berbicara menyambung pembicaraan dari Tengku Sulaiman tadi, kalau senior, dia pertama masuk aja Pak. Dia dulu masuk ke situ. Tapi kalau jejak atau tikam jejaknya, hebat beliau lah. Apa unannya lah mau selesai. B tambah dia ya cepet selesai. Dua dia. Unan dulu mau manih doang. Cek tepak kaki, cek pegalangan, baru sampai nanti. Ayat cek dulu buat lintah, selesai kedua-dua. Nampak fisik tak selesai. Jadi kalau di Menua Pak, ada masuk bakti di Menua tu. Bara tahu dua mengabdi di Menua. Apa pela bintang. Kau 7 bintangnya. Atau berarti 7 tahun nak mengabdi. Kalau pun tapi 7 bintang tu malu menjadi Pak. Batu api hari kuliah pada gara-gara bintang Menua. 7 tahun baru ketemu. Beliau sampai tahun 5 tahun selesai lah. 3,5 tahun lah. Jadi itulah memang Tengku Sulaiman dari dulu memang inovasi luar biasa. Organisasinya luar biasa. Kalau kami kan angkatan reformasi, yang pertama demo nyoba jungkol. Kalau nak baca mik kesana tiara. Itu ada baca mik kan. Jadi tahun 2008 ambo BS2 mencoba masuk komisi masuk. Apa nak tahu beliau ada sekolah? Dah lulus lah. Beliau lulus. Sampai beliau jadi orang kadang di Jambi. Provinsi Jambi ini konsultan kadang itu. Awak jadi presentator ini disodornya. Aduh pasaman. Beda lo mau menyalurkan awak. Jadi dari beberapa batandang kembali memang luar biasa. Banyak inovasi-inovasi yang bisa kami ambil, terutama dari penataan Katua. Nah, Katua kok suasananya itu luar biasa. Sudah tawakal Katua, bagi Katua banyak walaupun dengan kontrak, tapi itu suasananya. Nusana Kantuko bukankah membangun intensitas kerja, Dengan kalau Kantua luar biasa, menurut itu kalau itu luar biasa. Jadi memang persoalan dengan website kami sebenarnya baru patang, mendapat launching lah di apa kami. Kami baru membangun website di personaliaan kami pun ada yang berlatar belakang IT loh. Maka kami terpaksa bekerja sama dengan teman-teman anak-anak muda Pasaman yang menampungkan namanya komunitas penggiat digital. Kecerdasan digital di Kabupaten Pasaman. Kami baik. Kami aja bekerjasama, kemudian mereka sudah bangun Instagram, kami sudah ada, Facebook juga sudah hidup kembali. Website juga sudah hidup. Cuma websiteku kan ada istilahnya domain sama server ya.
Domain masih pakai yang lama, yang Pemda punya. Server gini yang agak terkendala. Karena servernya Pasaman itu sudah terlalu lama, kemudian terlalu full. Jadi kalau di backup yang baru tidak bisa masuk. Jadi mungkin kami akan pakai server yang berbayar mungkin. Kalau Siko pakai server berbayar, domain Kominfo. Mungkin berarti kami menyentuh lah ke Pasaman dalam soal itu. Kapariaman. Pasaman, Pariaman kan ada jauh beda. Kalau pas aman. Oke, jadi mudah-mudahan setelah itu mohon melalui ketua akan membuka komunikasi intens. Katanya perihal kedua, perihal penataan website, gitu kan. Tapi kelemahan kami itu tidak ada tenaga IT. Dan itulah juga yang dikeluhkan oleh salah seorang personal yang kami. Ada personal kami itu hanya namanya tidak ada banyak cerita, tapi kan selesai deh. Dulu personal yang kami cerita namanya nama lawan kepada tapi kajian jadi itu. Jadi dengan hanya kau dia tidak ada membantah, dia ikut jadi akhirnya kawan namanya nyampe Pak, ikut banyak wadah kajian muntah kajian pada dari carilah spesifik orang untuk ikut kajian. Kayaknya memang ada orang IT tapi nabuah belajar. Alhamdulillah ini menguasai. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan belajar ke Pariaman, insya Allah IT kami akan berkembang. Kemudian ada satu hal yang menariknya UPZ, ya kan? Memang peralihan antara Undang-Undang 38 ya tahun 1999, itu kan Basnas Kecamatan tidak boleh. Ada pas undang-undang terbaru kok. Undang-Undang nomor 32 lah tahun 2009. 2003 nomor 23 tahun 2009. Itu undang-undang yang terbaru yang mengubah seluruhnya. Basnas berubah menjadi Basda berubah menjadi Basnas. Basnas pusat, Basnas provinsi, dan Basnas kabupaten kota. Tidak ada lagi yang namanya Bas kecamatan. Kan itu perubahannya. Dan ini pun akibatnya UPZ kita pun tidak ada. Jadi kita memang harus mengembangkan sayap. Ada bulan kami di Pasar Memang itu lah yang harus kami kajal. Dan itu memang dalam setiap rapat itu sudah kita bahas, tapi belum kita kejar. Karena memang kami bekerja masih mengencangkan ikat pinggang. Tapi ternyata kawan-kawan di Pariaman walaupun ada dari APBD tinggal ini apa sendiri kan. Saya saja dia mampu UPZ kan tua kami begitu. Jadi beberapa prinsip-prinsip perjanjian itu nanti kami akan intens lah. Iko awal pertemuan bagi kami adalah pandangan pertama begitu pemerintah. Selanjutnya buka diri lah untuk kami diskusi. Kan ada ya. Apa rasa itu kau dirantang panjang jadi bupa biar singkat. Ilmu kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Dengan hadirnya kami di sini berarti membuka jembatan hati. Untuk saling berkomunikasi, saling berbagi ilmu. Izinkan kami nanti minta arsip itu, walaupun tidak kini itu melalui. Dan selanjutnya Ambo dan Ambo AKP juga Basnas Pasaman. Kami datang balik kami, memang datang ke Pasaman. Kemarin datang menyerahkan bantuan semua parti. Malam dan dihubungi sama mereka Basnas. Menyerahkan bantuan pasti saya. Tahu parti. Terima kasih. Kami sungguh berbangga dan berbahagia dengan penerimaan ini. Karena Ambo mencari memang orang-orang dan tajamnya mantap pisau sederhana di Pariaman. Doktor dulu tuh, S2 dulu, dosen untuk agama sebenarnya. Mudah-mudahan itu motivasi lah kami. Tapi betek sebagai ketua dan sampai orang ko usianya hampir sama. Kaulah muda sama-sama S1 sudah. Mudah-mudahan setelah itu termotivasi ke S2. Artinya memang mengembangkan ilmu. Jadi mengembangkan ilmu kok maksudnya tidak seperti orang kayak dulu dah. Karena sekolah yang tinggi-tinggi, angkat cari PT doanya. Ternyata bukan untuk cari PT sekolah, untuk menajam atau pisau dan tepus lebar. Dia tajam atau pisau, dia namun dua gitu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Ketua BAS, Bapak Tengku, serta pimpinan lainnya. Di sini kami sangat tertarik dan ini mudah-mudahan bisa diterapkan di pasaran. Mustahik pendorong muzaki yang sangat kami terkesan, ada kepedulian orang-orang kaya kepada tetangga-tetangganya di saat dia menghibah orang yang mustahik. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun